Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Imron_99. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang kenapa saya kuliah di kimia dan bagaimana kuliah di kimia Universitas Diponegoro itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron, panggilannya Imron. Kuliah di kimia FSM Undip angkatan tahun 2017. Asal dari Pati. Sebenarnya itu dulu ini ya, dimulai dari nostalgia waktu SMA kelas 1 itu sebenarnya belum terlalu suka sama kimia. Kemudian kelas 2 sampai kelas 3 karena enak dan penyampaian dari guru juga enak, alhasil lebih mudah memahami dan tertarik karena dulu itu ada praktikum buat es krim, kemudian praktikum larutan-larutan gitu kan. Bayangan saya nanti kalau udah kuliah di kimia, wah kita akan lebih banyak nih untuk mereaksikan cairan-cairan, akan jadi cairan entah meledak atau apa gitu, karena asik, karena suka juga. Kenapa pilih kimia Undip bukan yang lain? Karena dulu ya waktu SNMPTN itu saya kan setaunya pilihan pertama itu adalah yang satu provinsi, yaitu saya berdomisili di Jawa Tengah, alhasil saya pilih Undip. Kemudian pilihan kedua di mana? Di UGM. Padahal yang saya tahu dulu hanya UGM kampus itu. Jadi Undip saya nggak tahu, tapi saya pilih Undip karena tadi sepengetahuan saya itu pilihan satu harus satu provinsi. Maka dari itu ya pilih Undip baru UGM. Dan alhamdulillahnya diterima di Undip. Wah, ini boleh percaya nggak sih? Boleh percaya atau enggak? Dulu itu waktu pertama kali pengumuman SNPTN itu malam-malam saya buka, keterima di Undip itu kayak nggak senang gitu. Kenapa coba? Karena kan saya nggak tahu Undip, tahunya saya kuliah ya UGM, kampus yang besar, yang keren, ya. Undip. Nah, kemudian waktu masuk registrasi ulang itu kan ya, pendaftaran ulang bagi anak-anak SNPTN yang barengan dengan anak-anak SBMPTN dulu, itu wah ternyata Undip besar, rame. Kemudian anak-anaknya juga nggak hanya dari Pulau Jawa, ada yang di luar Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Aceh, Padang, dan lain-lain. Asik sih. Alhamdulillah saya tersadarkan dan saya sangat bersyukur bisa keterima di kimia Undip. Ribuan, mungkin belasan ribu dari pendaftar kimia Undip yang keterima diambil cuma 125-an, sekitar segitu dulu angkatan saya. Ya intinya bersyukur dan alhamdulillah ya. Sebenarnya itu kimia murni sama kimia pendidikan itu ada perbedaannya, perbedaan mendasar. Tapi mungkin di orang-orang luar sana belum tahu. Mungkin taunya cuma kimia berarti sama, padahal beda kimia pendidikan sama kimia murni. Kalau kimia murni itu lebih prakteknya juga banyak ya. Praktek sama teori itu sama-sama baiknya. Yaitu apa yang kita pelajari teori itu kita sempurnakan dengan praktek. Kemudian apa yang kita praktekkan itu berdasarkan dari teori yang sudah kita ketahui, kemudian kita amalkan. Dan praktiknya juga banyak, ada praktikum kimia dasar 1, 2, kemudian praktikum analitik, anorganik, organik, fisik, geokim, dan itu ada tugas riset 1, tugas riset 2. Baru setelah itu baru kita mengerjakan skripsi. Keren nggak? Itu banyak banget. PKL pun juga sama. PKL-nya kita itu langsung magang di sebuah perusahaan atau sebuah analisis lah. Kalau pendidikan ya lebih menekankan pada cara mendidik, cara menyampaikan ilmu kimia itu bagaimana, ada micro teachingnya gitu. Itu perbedaan yang mendasar. Ya, yang sesuai ekspektasi itu dikit sih, tapi banyak yang di luar ekspektasi saya waktu keterima di kimia Undip itu. Karena ya mungkin waktu terima di kimia harapannya sih kita banyak bergelut di bidang reaksi-reaksi gitu kan. Nah, di lab aja lah, teorinya dikit-dikit aja, tapi ya memang ya teorinya cukup dan prakteknya juga cukup. Yang bikin ini was-was sama tegang sih ini sih, laporan. Kadang itu deadline-nya itu H+1, H+3, tapi seru. Ternyata setelah kesini saya baru paham bahwa itu membantu waktu ketika kita kerja atau waktu kita ngerjain skripsi. Nah, enaknya kuliah di kimia ya seperti ini. Kita semakin banyak tahu sih ilmu yang mendasar di lingkungan sekitar kita. Contohnya, kalian tahu nggak sih binatang kunang-kunang itu loh? Ya, kunang-kunang yang bercahaya ketika di kegelapan. Itu merupakan salah satu
reaksi kimia yang bernama emisi cahaya, yaitu dari senyawa luciferin. Nah, nanti reaksinya bisa dilihat di sini. Kemudian ada sebuah molekul, yaitu makhluk Tuhan yang indah tapi rumit, namun kita bisa tahu karakter kemudian sifatnya dengan belajar ilmu kimia. Hal ini yang membuat kimia itu lebih keren dalam pandangan saya sih. Kemudian ketika kita bicara tentang perasaan manusia seperti takut, perasaan cinta, perasaan tegang, itu ada andil dari senyawa kimia yang terlibat. Contohnya ada senyawa adrenalin yang rumus kimianya C9H13NO3. Adrenalin biasanya kan ada orang ngomong hormon adrenalinnya lebih lagi naik, biasanya dia lebih berani, lebih semangat, biasanya kayak gitu. Kemudian senja, nah, kalian nih para penyuka senja, ya itu juga melibatkan proses atau reaksi kimia di dalamnya, yaitu konsep koloid dalam kimia. Ada lagi nih yang membuat kimia menarik dulu. Kalian tahu nggak sih waktu zaman Adolf Hitler, ya pemimpin Nazi dari Jerman. Nah, waktu itu Adolf Hitler memerintahkan pasukannya untuk menggeledah kantor George de Hevesy di Niels Bohr Institute, yaitu seorang ahli kimia, profesor ya. Kemudian kebetulan di kantornya itu ada 2 keping emas yang merupakan hadiah Nobel untuk 2 orang kimiawan bernama Max von Laue dan James Franck. Karena mengetahui bahwa kantornya itu akan digeledah, George de Hevesy itu akhirnya menerapkan ilmu kimia dengan cara melarutkan emasnya ke dalam larutan super asam yang kita ketahui dengan larutan aqua regia. Hasilnya adalah cairan hitam pekat di gelas kaca. Jadi emasnya tadi melebur menjadi larutan yang hitam pekat. Nah, ketika para tentara Adolf Hitler tadi itu melihat di sana nggak ada 2 keping emas yang mereka cari, akhirnya apa? Mereka meninggalkan. Dan setelah para tentara pergi, George de Hevesy hanya perlu melakukan reaksi ekstraksi pada cairan hitam tersebut, dan hasilnya emas masih utuh, tidak berkurang satupun. Nah, lulusan kimia itu ya yang saya lihat dari teman, dari kating-kating itu ada yang kebanyakan kerja di perusahaan di bidang analisis atau QC, itu quality control, baik di perusahaan makanan, perusahaan minuman, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang kerja di pertambangan, kemudian ada yang di bank, bagian marketing ataupun keuangan, kemudian di outsourcing yang kayak Tokopedia, ada Shopee kayak gitu. Kemudian ada juga yang jadi guru, dari analis, jadi asisten dosen, itu juga dimanapun lah kimia itu insya Allah bisa terpakai ilmunya. Jadi terkait bahwa kita harus kerja sesuai dengan kita lulus dari jurusan apa, itu sekarang udah nggak zamannya, karena ya sekarang itu yang penting kesempatan yang ada kita pakai, kita ambil. Kalau kita mengandalkan wah kita lulusan dari kimia harus kerja dari kimia, itu pesaingnya banyak bos. Jadi ya kita nggak mungkin kan bersaing hanya satu pekerjaan yang dibutuhkan 1 orang tapi pesaingnya 1000, ya nggak mungkin. Kita cari yang lain aja, yang penting bisa untuk mencapai kebutuhan. Harapan saya sih bagi teman-teman saya khususnya, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu, dan jangan lupa dalam perjuangan kita, tentang pertemanan kita, Christoph Beril Kimia Undip 2017. Sehat selalu, semoga sukses kalian dimanapun kalian berada. Jangan lupa kita pernah berjuang bersama di Undip. Dan untuk adik-adikku yang masih kuliah atau calon maba kimia, semangat, tunjukkan bahwa kalian bisa berprestasi di kimia dan terus berkarya, banggakan keluarga kalian dan jaga alma mater khususnya di kimia. Oke, kimia aja. Salam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.